Subhanallah, aku take episode kali ini tuh berkali-kali. Seriusan. Langsung aja pertanyaan dari Queen Ali 25. Kak, kalau misalkan kita pernah ngelakuin keburukan, apakah itu juga takdir dari Allah? Lantas gimana cara kita ngeyakinin diri kita kalau itu ada hikmahnya? Dulu pernah Nabi Musa itu menggugat Nabi Adam. Andai kata engkau tidak memakan buah larangan, kita pasti masih ada di surga. Nabi Adam menjawab, apakah engkau menggugat takdir Allah? Jadi secara implisit bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Dan segala sesuatu terjadi, itu yang namanya takdir. Jadi kalau misalkan lu nanya, apakah ketika kita melakukan keburukan itu adalah takdir dari Allah? Jawabannya iya. Ya. Tapi ketika kita menyalah-nyalahkan Allah karena kita melakukan keburukan, itu juga tidak betul. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Basicnya gini, prinsip dasarnya adalah tidak akan terjadi sesuatu tanpa izin dari Allah. Dan Allah tidak akan pernah mengizinkan sesuatu itu terjadi kalau endingnya itu tidak baik buat lo. Perkaranya adalah sudut pandang kita itu kadang beda sama Allah. Menurut kita itu sebuah keburukan, padahal menurut Allah bisa jadi itu ada hikmahnya, ada kebaikan di baliknya. Gini, ketika lo melakukan keburukan, ya, ada orang yang justru semakin bangga dengan keburukannya. Ada juga yang kedua, orang kedua di mana saking mawas dirinya, dia merasa sangat buruk, merasa feel bad banget gitu ya, merasa feel bad. Gimana sih? Dia itu merasa putus asa dari rahmat Allah. Aduh, aku terlalu banyak dosa, aku malu sama Allah, aku gak mau sholat, aku malu, aku gak mau puasa, aku malu sama Allah. Ada kayak gitu? Banyak. Ya. Dua orang ini, yang pertama dan kedua, sama-sama terjebak oleh tipuan setan. Oke? Lalu yang ketiga, di mana orang ini bisa mengambil hikmah. Ketika dia merasa buruk, dia ambil wudhu, dia sholat taubat, dan dia istighfar. Kenapa? Karena dia tahu, dia yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Di sisi lain, dia berusaha untuk meningkatkan ibadah-ibadahnya, meningkatkan ilmunya tentang Allah. Dia semakin kenal sama Allah, dia semakin dekat sama Allah. Allah tuh sangat mencintai hamba yang berbuat dosa, lalu dia bertaubat. Jadi menurut lo mungkin itu sebuah keburukan, itu tergantung. Apakah itu membuat lo menjadi sosok yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Itu pilihan lo. Misalkan Allah membuat manusia itu kayak malaikat, gak pernah melakukan kesalahan. Bagaimana manusia bisa memahami salah satu sifat Allah yaitu Maha Pengampun? Dulu ketika gue lulus kuliah, gue mendapat tawaran pekerjaan dari dua perusahaan yang berbeda. Yang pertama itu IT, yang satunya lagi dari bank. Hati gue itu lebih condong ke yang IT, mak gue lebih condong ke yang bank. Nah ketika mau masuk ke bank, sebenarnya ada ganjelan dalam hati. Yang gue gak bisa ngejelasin itu dari mana. Tapi gue bisa membuat pembenaran-pembenaran, pengelesan-pengelesan, sehingga seolah-olah ya sah-sah aja gue masuk gitu. Gue punya alasan kok A, B, C, D, E. Salah satunya adalah gue mau menyenangkan mak gue. Kan itu juga kebaikan, itu pahala gitu. Akhirnya gue masuk dengan segala pembenaran-pembenaran gue. Gue pernah berpikir gini, dulu gue duit minim banget, mepet banget saat kuliah. Tapi gue merasa tenang, gue merasa lega, gue merasa plong gitu. Kenapa? Sekarang yang gajinya jauh melebihi itu, kenapa ketenangan itu gak pernah gue dapet gitu. Gue bahkan ngerasa hidup tuh kayak hampa. Sampai akhirnya gue mau coba untuk belajar tentang riba. Ayat-ayatnya, dampak-dampaknya. Akhirnya gue resign. Dan Masya Allah, gue baru paham kenapa Allah menggagalkan semua bisnis-bisnis yang gue siapkan. Allah tuh pengen
gue resign itu alasannya cuma satu, yaitu nurutin Allah. Tidak ada alasan yang lain kecuali alasan Allah. Tidak ada alasan kayak dapat pekerjaan pengganti atau ada bisnis pengganti, enggak. Allah ingin menghadirkan Allah sendiri, Allah ingin menghadiahkan pahala niat yang lurus, pengen menghadiahkan sebuah perjalanan yang mana itu menurut gue itu mahal. Perjalanan menemukan tauhid gitu kan. Gue membuktikan bagaimana Allah memberikan pertolongan-pertolongannya tanpa perantara manusia. Gue dilatih untuk tidak berharap ke manusia. Gue dilatih untuk bergantungnya sama Allah aja. Buat gue tuh training yang Masya Allah. Gue sempat mikir gini, kenapa ya Allah dulu tuh membiarkan gue masuk ke bank? Padahal kan Allah mengharamkan itu. Gue balik. Kalau misalkan gue tidak pernah lewat di dalamnya, kalau misalkan gue tidak pernah masuk ke dalam lembaga ribawi, tidak mengalami sendiri, tidak mengamati sendiri, gak kejedot sendiri, mungkin gak akan pernah ada podcast self-healing Ria Marliana. Mungkin gue hanya berpikir bahwa dunia itu ya tentang uang, tentang bekerja. Gue gak akan pernah mengalami banyak keajaiban-keajaiban dari Allah. Gue gak akan pernah kenal Allah seperti sekarang gue mengenal Allah. Allah kan tahu banget watak gue nih. Gue orangnya kalau gak kejedot tuh gak percaya. Allah percaya gue tuh bisa nekat gitu keluar tanpa pekerjaan pengganti. Makanya Allah lewatkan di situ. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi terus dikasih petunjuk. Sampai pada titik dimana gue memilih untuk nurut sama Allah setelah udah sangat-sangat lelah, udah berdarah-darah di dalamnya. Yang sudah terjadi itulah yang terbaik. Walaupun awalnya mungkin menurut kita itu sebuah keburukan, tapi Allah selalu punya cara agar kita tuh bisa kembali ke jalannya Allah, ke jalan lurusnya Allah. Karena selama kita hidup, nggak usahlah kita Fir'aun aja, sebejat itu, sekejam itu Allah masih kasih petunjuk. Itu Allah masih kirimkan Nabi Musa untuk ngingetin. Apalagi kita lah, kita kan bukan Fir'aun ya kan? Allah masih mau berkasih sayang, masih mau manggil, ayo kembali ke sini. Itu semua itu rahmat dari Allah. Allah tuh gak serta-merta memberi hukuman, gak serta-merta ngasih azab. Tapi Allah tuh masih baik banget gitu. Masih ngasih kita makan, sampai kita gendut gitu ya. Allah masih kasih kita nafas, masih kasih kita kesehatan. Padahal kita berbuat dosa nih. Dan Allah terus gitu ngingetin kita, manggil-manggil kita untuk, sini jalannya tuh ke sini loh gitu. Poin terpenting ketika gue pernah melewati pengalaman ribawi gitu ya, gue membenarkan seluruh ayat-ayat Quran dan juga hadis tentang riba. Seluruh dampaknya itu gue pernah melihat itu semua. Dan dari titik situlah gue mengakui bahwa semua yang ada di Quran dan hadis itu 100% benar. Mau ilmuwan ngomong X, Y, Z, tetap Quran dan hadis itu yang paling benar. Allah itu udah ngasih takdir terbaik. Gue akan mendapatkan rezeki contohnya 5 juta per bulan. Cuman lewat cara yang halal atau haram, lewat jalan takwa atau jalan dosa, itu kembali lagi ke pilihan kita. Allah udah ngirim sinyal ke hati kita, tinggal kita tuh mau nurutin yang mana. Ya, pengelesan, pembenaran, atau kebenaran. Kalau misalkan Allah menurunkan kita ke dunia tanpa dikasih pilihan, itu namanya Allah gak adil. Ya ngapain kita diturunkan ke dunia? Iya kan? Kayak robot aja kan berarti. Jalan gitu ya, kayak mesin gitu, mesin pabrik. Tapi gak seperti itu. Allah nurunin kita ke dunia, itu dikasih banyak persimpangan jalan, kita mau milih yang mana? Jalannya Allah atau jalannya setan? Dan andai kata kita udah terlanjur memilih jalan yang iblis nih, ngikutin jalan iblis, jalan setan, jalan nafsu gitu ya, pun Allah masih baik hati, masih dikasih jalan untuk kembali, persimpangan untuk kembali ke jalan yang lurus. Kita mau ngikutin lagi gak ini? Atau kita masih tetap ngikutin jalannya setan terus? Akan ada titik persimpangan lagi, ketidaknyamanan, kegelisahan. Itu berarti tanda persimpangan di mana lo disuruh balik lagi ke jalannya Allah. Gitu terus sampai akhirnya ajal menjemput. Ya, itulah takdir dari Allah. Jalan-jalannya tuh sudah ada, sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz, bahkan 50.000 tahun sebelum kita turun ke dunia. Dan jalan yang dikasih Allah adalah jalan yang lurus,
jalan ketenangan. Semoga bisa ngebantu ya. Soalnya kalau fikih itu bukan domain gue. Gue bukan di ranah ustadzah, gue bukan di ranah ulama. Ulami juga bukan. Gue hanyalah seseorang yang mungkin pernah kejeblos di lobang gitu ya, di kubangan. Dan gue share itu ke kalian biar kalian itu tidak kejeblos di lubang yang sama. Dan tidak lain dan tidak bukan, semoga kita semua itu semakin mengenal Allah. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama? Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.